Pernah nggak sih ngerasain gelisah waktu dihadapkan sama sesuatu yang nggak pasti? Kita semua pernah kan? Nah, kali ini kita bakal coba bedah hubungan kita yang kadang rumit banget sama ketidakpastian, dan kita akan lihat cara pandang baru yang, wah, luar biasa kuat. Oke, kita mulai dari sini. Coba bayangin deh perasaan ini. Lagi tiduran, tapi jantung rasanya berdebar kenceng sampai kedengeran di telinga. Dada rasanya sesek. Entah itu karena mau ngambil keputusan besar atau mikirin masa depan. Ini tuh perasaan yang manusiawi banget. Dan ini jadi titik awal pembahasan kita. Dan ini langsung membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa ya kita tuh kayaknya takut banget sama yang namanya nggak tahu? Kenapa sih kekosongan jawaban itu rasanya begitu mengancam? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita coba bongkar bareng-bareng. Ternyata rasa takut kita sama hal-hal yang belum kita ketahui itu bukanlah sebuah kelemahan pribadi loh. Ini adalah sifat psikologis yang udah tertanam dalam diri kita. Yuk kita selami lebih dalam apa yang disebut sebagai perangkap kepastian. Pernah nggak sih lagi cemas terus langsung aja ambil kesimpulan pertama yang muncul di kepala? Nah, itulah yang namanya kebutuhan akan penutupan lagi bekerja. Otak kita tuh seolah-olah teriak, kasih gue jawaban apa aja, sekarang juga. Ini yang bikin kita pengen cepat-cepat merebut satu ide dan membekukan pikiran kita di situ, jadi kita nggak mau lihat kemungkinan lain lagi. Dan kondisi ini menciptakan semacam pertarungan di dalam kepala kita. Pilihan standarnya, ya mengeksploitasi apa yang udah kita kenal, bertahan di zona nyaman karena rasanya aman. Tapi sebetulnya ada strategi yang lebih baik, yaitu menjelajahi. Jadi, kebutuhan kita akan kepastian ini seringkali malah ngejebak kita di pola yang itu-itu aja dan ngehalangin kita nemuin solusi yang mungkin jauh lebih baik. Kebutuhan kita yang mendesak banget buat dapat jawaban ini, sayangnya menciptakan sebuah celah. Celah yang bikin kita jadi rentan sama orang-orang yang, jualan kepastian palsu. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Coba deh dengerin bahasa yang dipakai di sini. Jangan jadi penendang ban. Ini tuh cara halus buat bilang, jangan banyak tanya. Pesannya jelas banget, terima aja, jangan mempertanyakan. Taktik semacam ini menciptakan sebuah lingkungan di mana berpikir kritis itu dianggap sebagai sebuah kegagalan, bukan kekuatan. Perhatiin deh gimana bahasa itu bisa dipakai buat membangun tembok. Dengan menciptakan kosakata eksklusif, entah itu jargon, kode rahasia, atau kata-kata yang artinya diubah, sebuah kelompok bisa mengisolasi anggotanya. Gampangnya gini, kalau Anda harus belajar bahasa baru cuma buat ngertiin sebuah ide, itu bisa jadi tanda bahaya. Pernah nggak baca kalimat kayak gini di hasil tes kepribadian atau horoskop terus mikir, wah ini gue banget. Pernyataan semacam ini tuh rasanya personal banget, padahal ya hampir semua orang juga ngerasa gitu kan? Ternyata ada loh namanya buat fenomena psikologis ini, efek Barnum. Kita tuh saking pengennya lari dari ketidakpastian tentang diri kita sendiri, kita jadi gampang banget percaya sama pernyataan umum yang seolah-olah dibuat khusus buat kita. Inilah mesin dibalik kenapa horoskop atau tes kepribadian yang gak ilmiah itu bisa terasa akurat banget. Oke, kalau mencari jawaban dengan cepat itu adalah sebuah perangkap. Terus solusinya apa dong? Jawabannya ada di sebuah konsep yang sering banget disalahpahami, kekuatan dari kesabaran. Yuk kita lihat gimana ini bisa jadi cara pandang yang baru. Kutipan dari penyair Rainer Maria Rilke ini bukan sekedar nasihat klise buat menerima ketidakpastian ya. Ini adalah sebuah undangan untuk mengubah total hubungan kita dengan pertanyaan itu sendiri. Bukan buat dijawab buru-buru, tapi untuk benar-benar mencintainya. Hidup di dalamnya dengan rasa penasaran. Dulu, kesabaran itu sering dianggap pasif bahkan sebagai tanda kelemahan. Tapi, cara pandang yang baru ini melihatnya sebagai sebuah skill yang aktif dan kuat. Kesabaran itu bukan berarti menyerah, tapi ini adalah pilihan sadar untuk berinteraksi dengan ketidakpastian dengan cara yang berbeda. Ini tentang mengambil kendali atas bagaimana kita menunggu. Dan ini bukan cuma sekedar filosofi loh, ada data ilmiah di baliknya. Penelitian nunjukin ada manfaat nyata dari melatih kesabaran yang ternyata berhubungan langsung dengan kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Jadi, ini bukan cuma soal merasa lebih baik, tapi juga soal menjadi lebih sehat secara keseluruhan. Nah, disinilah letak paradoksnya yang keren banget. Justru dengan melepaskan ilusi kalau kita bisa mengendalikan segalanya, kita malah mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Kita berhenti jadi korban dari kecemasan dan jadi agen yang aktif dalam perjalanan kita sendiri. Inilah inti dari kekuatan kesabaran. Oke, teorinya keren. Terus,
gimana cara kita menerapkan ide-ide ini di kehidupan sehari-hari? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan mengubah teori menjadi praktek. Yuk kita lihat gimana caranya menjalani pertanyaan. Ini dia 3 langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini. Pertama, daripada melawan perasaan Anda, coba deh jadi penasaran tentangnya. Kedua, perhatikan sensasi di tubuh. Misalnya, di mana sih rasa cemas itu muncul di badan? Dan ketiga, coba tuliskan. Menulis itu memaksa pikiran kita yang berantakan jadi sebuah cerita yang lebih jelas dan bantu kita ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Punya temen, keluarga, atau pasangan itu penting banget buat dukungan. Tapi mereka nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah batin kita. Orang lain itu bisa jadi cermin yang nunjukin di mana kita perlu bertumbuh, tapi pada akhirnya perjalanan untuk mencintai pertanyaan-pertanyaan kita adalah perjalanan yang harus kita jalani sendiri. Jadi, mari kita akhiri dengan ini. Daripada terobsesi nyari jawaban berikutnya, gimana kalau kita berhenti sejenak dan bertanya, pertanyaan apa sih yang sebenarnya lagi butuh saya temani saat ini? Pertanyaan apa yang, kalau saya cintai seperti kamar terkunci, mungkin pelan-pelan akan menunjukkan jalannya sendiri? Nah, itulah tantangan utamanya.